Kekasih Kristus, kita berjumpa kembali di dalam program live streaming, di dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Pada kesempatan pada saat ini, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema God Blessing Are Limited. Mari kita dengarkan bersama. Ayatnya di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 4, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan, salah seorang dari istri para nabi mengadukan hal kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua anak-anakku menjadi budaknya." Jawabnya kepadanya, "Apa dapat yang dapat ku perbuat bagimu? Beritahulah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu Elisa, "Pergilah, minjana bejana dari luar daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, maka yang penuh angkatlah." Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah. Dan orang itu berkata, "Pergilah, juallah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu." Amin. Saudara yang Tuhan kasihi, firman ini di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai 7, kita pikir bahwa ini sudah hafal di luar kepala. Sudah ada banyak orang berkata-kata bahwa ayat ini sudah familiar. Orang sudah tahu, mengerti ada seorang perempuan ditinggal mati oleh suaminya, dan suaminya ini seorang hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Tetapi dia meninggalkan hutang yang begitu banyak terhadap keluarganya, saudara. Apa buat dari pada perempuan ini, saudara? Saya katakan, ada banyak semua orang mengalami suatu penderitaan, masalah, kesulitan, problem di dalam kehidupan keluarga. Tidak lain dan tidak bukan masalah ekonomi. Ekonomi ini dari sejak dulu sampai sekarang membelit, banyak orang mengalami penderitaan, kesusahan. Apalagi kalau saudara dikaitkan dengan saat ini, dengan COVID-19. Ayo, mau berusaha apa, saudara? Terkadang kita mentok, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi Allah ingin menunjukkan kasih-Nya kepada kita. God blessing are limited. Artinya, dalam keadaan apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, yang kita hadapi, Allah kita adalah Allah yang baik. Dia akan memberikan suatu berkat, anugerah-Nya
Dan kasihnya akan diberikan, dilimpahkan kepada siapa saja. Termasuk wanita ini yang sudah ditinggal mati oleh suaminya, ditinggali hutang. Dia tidak bisa bayar, saudara. Dia tidak bisa melunasi hutang suaminya. Dan para penagih-penagih hutang atau debt collector, saudara, kalau kita bisa samaratakan, perempuan ini didatangin oleh penagih hutang. Artinya, biasanya yang saya tahu, kalau seseorang mempunyai hutang dalam batas yang cukup besar, itu adalah tugas debt collector atau penagih hutang untuk memaksa untuk membayar. Kalau tidak bayar, apa resikonya? Bisa saja rumahnya disita, dia disuruh keluar. Ataupun barang-barang yang ada yang di rumahnya diambil, disita. Dan orang itu suruh meninggalkan rumah itu atau perabot-perabot rumah tangga yang ada diambil oleh debt collector. Tetapi berbeda dengan zaman dulu, saudara. Kalau seandainya orang itu tidak bisa melunasi dan tidak bisa membayar, apa yang terjadi? Bukan rumah atau isi perabotnya yang diambil, tetapi lebih berharga lagi adalah anak-anaknya diambil. Tidak wanita, tidak perempuan, anaknya untuk melunasi pembayaran hutang terhadap orang tuanya yang berhutang kepada bos atau kepada orang yang mempiutangi kita. Saudara, hal inilah yang menjadi dilema wanita ini, saudara. Bagaimana? Apakah masih God blessing limited ini terjadi untuk kita, saudara? Allah ini tidak terbatas untuk kita di dalam keadaan seperti demikian itu, saudara. Caranya, saudara. Perhatikan, kenapa wanita ini bisa diberkati oleh Tuhan, walaupun keadaannya dia tidak punya apa-apa, dan debt collector akan mengambil anak-anaknya untuk menjadi jaminan untuk melunasi hutang papahnya atau orang tuanya. Cara yang pertama yang wanita ini lakukan, yaitu datang pada alamat yang tepat, saudara. Dia datang kepada alamat yang tepat, yaitu dia datang kepada hamba Tuhan yang bernama Elisa. Dan bukan hanya datang saja, dan dia mengadukan nasibnya. Dia berbicara panjang lebar mengenai kesulitannya kepada hamba Tuhan yang bernama Elisa. Dan apa yang terjadi? Elisa ini adalah gambaran wakil daripada Tuhan saat itu. Saudara, dia seorang nabi yang dipakai Tuhan, diurapi Tuhan. Dan dia mampu datang kepada Elisa. Dan dia beriman, percaya kepada Elisa bahwa Elisa akan mampu menolong wanita itu yang mempunyai hutang begitu banyak. Saudara, ayo, kepada siapa pada waktu kita mengalami kendala kesulitan ekonomi? Saudara, ada banyak orang pada waktu mengalami hutang yang begitu mencekam. Ada yang lari kepada para bank, ada yang lari pada leasing untuk menggadaikan surat-surat rumah atau surat-surat mobil. Ada juga yang lari kepada kerabat atau kawan-kawan yang dianggapnya dalam tanda kutip mampu menolong. Seperti itu. Atau mungkin cara lain, orang berlari dan menuju kepada paranormal. Saya mempunyai kesulitan seperti ini, Mbah. Saya minta tolong, minta advice kepada Mbah untuk mendapatkan pertolongan supaya saya bisa melunasi hutang. Sampai kapanpun saudara tidak akan mampu melunasi hutang, saudara. Tetapi wanita ini, saudara, dia mempunyai cara yang luar biasa, iman yang besar. Kesulitan boleh ada menghadang di depan mata kita. Di depan muka kita, menghadang begitu tebal seperti tembok Yeriko. Seperti masalah-masalah yang sudah
tidak bisa teratasi, saudara. Tetapi dia datang kepada alamat yang tepat, yaitu kepada Tuhan melalui hamba Tuhan yang bernama Elisa. Oleh sebab itu, Elisa berkata kepada perempuan itu, saudara, berkata, apa yang engkau punya? Pada waktu ini datang kepada Elisa dan menceritakan segala kemelut kehidupan, bahkan kesulitan yang dihadapi. Kemudian Elisa berkata kepada wanita ini, saudara, yang kedua yang saudara akan bisa lakukan agar saudara diberkati Tuhan, berkat Allah tidak terbatas untuk kita, yaitu ketaatan akan kehendak Tuhan atau firman Tuhan. Ya. Elisa berkata kepada wanita ini, apa yang kau punya? Apa yang harus aku perbuat? Dan apa yang kau punyai di rumahmu? Mungkin perempuan itu kebingungan, saudara. Sedangkan untuk membayar hutang atau untuk makan sehari-hari, mungkin dia tidak mampu lagi untuk berbuat banyak. Mungkin hari ini makan, besok berpuasa. Mungkin besok makan, lusa berpuasa. Dia nggak punya apa-apa lagi. Sedangkan Elisa bertanya, apa yang kau punya? Kalau saat ini mungkin kita berkata, saya masih punya simpanan, ya mungkin emas atau perhiasan dan sebagainya. Mungkin itu bisa dijual. Tetapi wanita ini sama sekali nol, saudara. Dia tidak punya apa-apa. Dan dia hanya punya, dikatakan wanita ini terus terang, hanya punya minyak sedikit saja di buli-buli, saudara. Apa artinya? Kalau minyak 1 drum masih bisa mungkin. Tapi dia minyak sedikit di dalam buli-buli. Sudah sama sekali tidak ada artinya. Harta itu tidak ada arti untuk membayar hutang yang suaminya pinjam. Mungkin untuk kebutuhan dalam keluarganya. Tetapi perhatikan. Elisa berkata kepada perempuan itu, baik, kalau engkau mempunyai minyak di dalam buli-buli walaupun sedikit. Saudara, Elisa berkata, sekarang pulang. Kau datang dan engkau cari tempat yang besar. Dan Elisa berpesan, jangan terlalu sedikit. Ya, jangan terlalu sedikit. Pinjam bejana-bejana yang kepada tetanggamu, kanan kiri, depan belakang, seberang sana, pinjam yang banyak, taruh di dalam rumahmu. Dan jangan sedikit, yang banyak, saudara. Wah, ini luar biasa. Ketaatan yang dilakukan oleh wanita dan anak-anaknya ini, saudara, akan mendatangkan berkat Tuhan yang tidak terbatas. Artinya, Elisa berkata bahwa pinjam bejana jangan terlalu sedikit. Ini berarti bahwa Allah akan memberkati kita yang percaya dan taat kepada Tuhan itu tidak terbatas. Luar biasa. Ya, God blessing are limited. Dan ini luar biasa, Tuhan akan memberkati setiap orang anak Tuhan yang taat mencari Yesus. Berkat itu tidak terbatas, saudara. Dia akan curahkan di dalam bejana-bejana itu yang besar, minyak itu akan dialirkan kepada bejana-bejana yang dicari, dipinjam oleh wanita ini, akan dipenuhi oleh minyak. Saudara yang Tuhan kasih, minyak itu menggambarkan uang. Ya saudara, minyak itu menggambarkan uang. Zaman dulu, minyak itu lebih berharga daripada emas. Ya, siapa yang punya minyak, dia punya simpanan dan dia bisa jual itu minyak. Artinya, minyak itu selain sama dengan uang, itu sama saja
minyak itu adalah emas saat ini, atau berkat yang melimpah untuk setiap orang jikalau kita memiliki minyak. Bukankah orang yang mempunyai sumur minyak itu menjadi kaya raya seperti negara-negara di Timur Tengah sana, saudara? Mempunyai banyak sumur minyak, dan negara itu sampai detik ini menjadi negara yang kaya raya. Nah, saat itu saudara, minyak pun sama menggambarkan kekayaan yang dimiliki oleh seseorang pada saat itu. Bagaimana bejana-bejana yang dipinjam itu saudara, ya, dikumpulkan di dalam rumahnya dan ditutup, dan semua anak-anaknya dan ibunya masuk ke dalam rumah. Sekarang yang Tuhan kasih, setelah bejana-bejana itu terkumpul, apa yang terjadi? Elisa berkata, tuangkan minyak itu ke dalam bejana. Saudara, berkat Allah tidak terbatas. Pada waktu berkat itu, minyak itu sedikit dituang oleh perempuan itu. Oleh wanita itu dituang. Bejana seperti gentong yang besar, saudara. Mana mungkin bejana minyak di dalam buli-buli itu bisa memenuhi gentong yang besar. Dan apa yang terjadi? Minyak itu terus mengalir. Dan mengalir ini lancar, saudara. Tidak netes, tidak seret. Tetapi berkat ini, minyak ini mengalir seperti kita membuka keran, saudara. Dan minyak itu terus mengalir terus sampai gentong yang besar sekalipun itu akan terpenuhi dengan minyak yang ada di buli-buli yang kecil. Artinya, berkat Allah ini secara logika tidak mungkin kita bendung, kita tidak bisa batasi. Allah akan memberkati kita dengan cara Allah. Yang penting kita tidak membatasi cara Allah memberkati kita, dan berkat itu akan mengalir terus. Dan dari gentong satu yang besar, pindah ke gentong satu yang besar, pindah lagi ke gentong yang sedang, pindah lagi ke gentong yang lebih besar lagi. Saudara, minyak itu mengalir terus, dan tidak pernah berhenti, saudara. Kalau Allah sudah buka pintu bagi kita, saudara, saya yakin dan saya percaya tidak ada seorang pun yang sanggup membendung untuk menutup berkat itu, saudara. Berkat itu akan mengalir terus kalau Allah sudah bukakan pintu berkat itu, saudara. Ambil contoh di dalam Alkitab, saudara. Murid-murid Yesus pada waktu dia menebarkan jala dan dia tidak bisa mendapat ikan. Tuhan Yesus berkata apa? Tebarkan jalamu sekarang. Dan apa yang didapat oleh para murid itu? Ratusan ekor ikan besar-besar. Hampir tenggelam itu kapal. Kalau dia punya kapal lebih besar lagi, mungkin berkat itu mengalir lebih banyak lagi. Kalau kapalnya ada banyak, mungkin berkat itu penuh semua kapal yang ada di samping kanan, samping kirinya. Allah sanggup memberkati, semua diberkati oleh Tuhan. Saudara, dalam kitab Amos pasal yang ke-9, yang ayat yang ke-13, demikian bunyi firman Tuhan. Waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa pembajak akan tepat menyusun penuai dan pengirik buah anggur menabur benih. Gunung-gunung akan meniriskan anggur baru dan segala bukit akan mengalir. Artinya, saudara, Tuhan katakan gunung-gunung akan meniriskan anggur. Perhatikan. Gunung mengalir berkat Allah, anggur dicurahkan, susu dicurahkan oleh Allah. Dan itu berkat berlimpah-limpah untuk setiap orang yang percaya, yakin kepada Tuhan. Sampai gunung-gunung meniriskan air anggur.
Dan saat ini pun anggur harganya cukup mahal. Salah satu buah yang cukup favorit dan salah satu buah yang cukup digemari oleh seluruh mancanegara. Harganya lebih tinggi dari buah-buah yang lain dibanding dengan buah-buah yang lain. Dan artinya apa? Allah kalau sudah mencurahkan berkat-Nya, saudara, dari bukit-bukit itu akan mengalir berkat Tuhan. Dari segala jerih payah kita, lelah kita, Dia akan memberkati kita. Dia akan menolong kita di dalam pendaringan kita, di dalam pekerjaan kita, aktivitas kita. Oh, tangan kita yang bekerja, Allah akan mencurahkan air anggur dan susu yang murni untuk setiap anak-anak Tuhan yang yakin, percaya, dan yakin taat kepada Allah. Kenapa, saudara? Terkadang kita tidak yakin akan berkat itu, saudara. Elisa berkata, pinjam, jangan terlalu sedikit bejana itu. Saudara, yang membuat berkat Allah ini terbatas. Berhenti, saudara, berhenti. Sebetulnya Allah ingin memberkati kita luar biasa, saudara. Saya tahu Dia adalah Bapa yang baik. Bapa yang mengasihi kita. Bapa yang tanpa pamrih untuk menolong dan mencurahkan berkat itu kepada setiap anak-anaknya. Elisa berkata bahwa pinjam bejana yang banyak. Nah, oleh karena itu yang membuat berkat Allah ini terhambat terhadap wanita ini adalah bejananya terbatas, saudara. Bejana ini menggambarkan adalah usaha kita. Usaha kita terkadang kita mentok, kemampuan kita terbatas. Mungkin karena kemampuan otak kita atau sains yang kita miliki, kita tidak mampu lagi untuk mengembangkan perlawanan bisnis atau persaingan bisnis-bisnis yang besar. Atau bagian kita, terkadang kita tidak bisa berbuat banyak, saudara. Ya, kalau saudara mempunyai bisnis, saya punya pabrik 3. Setelah orang tua saya meninggal, pabrik itu bangkrut. Pabrik itu kolap. Ya, saudara. Yang membuat berkat Allah tidak tercurah bukan karena pabriknya yang salah. Mungkin karena saudara kemampuan market dari pabrik itu saudara tidak kuasai untuk market baik nasional maupun internasional. Saudara tidak punya wawasan untuk mengembangkan begitu rupa. Nah, oleh sebab itu berkat Allah, bejana itu terhenti. Kenapa? Kemampuan kita dibandingkan pesaing kita kalah. Saya punya pengalaman, saudara. Saya makan soto di Bogor. Ya, saya kenal pedagang soto itu, saudara. Sebutlah soto kuning yang terkenal di Bogor. Saya pada yang punya soto kuning ini, Pak, ayo join sama saya. Saya sewa lokasi, Bapak jualan, nanti bagi hasil sama saya. Saudara, saya tahu sotonya enak. Ya, saudara. Kemudian pembeli marketnya banyak. Tetapi untuk wawasan dia mengembangkan lebih besar lagi, kayaknya pasif. Saya katakan dalam hati saya, wah, ini sayang. Sebetulnya marketnya cukup besar. Tetapi dia hanya segitu-gitu aja, saudara. Hanya di pinggir jalan saja, saudara, soto itu berada. Coba kalau dia dikembangkan dengan lokasi yang bagus dan lokasi mewah, pasti pembeli demand-nya akan lebih besar lagi. Saudara yang Tuhan kasihi, contoh lain, saudara. Ya, anak bungsu yang menghitung, dia yang meminta bagian warisan daripada bapaknya, dan dia hidup foya-foya, saudara. Pada waktu dia bersama bapaknya, dia mempunyai hasil ataupun kehidupan yang enak. Tetapi pada waktu dia jauh daripada bapaknya, dia tidak punya kemampuan apa-apa untuk mengelola uang yang dia punyai. Dia mempunyai harta yang dia pegang, dia tidak mampu mengembangkan begitu banyak. Tetapi pada waktu dia
berhenti berkat itu, saudara, dia kelaparan dan makan makanan binatang, ampas babi, dia makan makanan itu, saudara. Tetapi perhatikan, pada waktu dia datang kepada bapaknya kembali, apa yang dilakukan bapak? Dia memeluk anak bungsu ini yang terhilang, dipeluknya. Dikasih baju, dikasih jubah, dikasih cincin, dipestakan untuk menyambut anaknya yang hilang itu, saudara. Artinya, kita mempunyai Bapa itu yang baik. Dia akan memberkati kita. Dia tidak mau seperti anak bungsu yang terhilang. Kesusahan melanda hidupnya. Tetapi saya katakan berkat Allah itu tidak terbatas. Dia memberkati kembali anak bungsu yang terhilang. Contoh lain di dalam Alkitab, Kaleb mempunyai anak yang bernama Aksa. Tradisi bangsa Israel, anak wanita itu tidak memiliki hak untuk mendapatkan warisan. Tetapi Aksa ini anak wanita daripada Kaleb. Dia tahu bapaknya ini baik. Bapaknya baik. Dia minta, Bapak, berikan saya hak. Diberikannya lah tanah sama Kaleb. Tetapi tanah itu kering, saudara. Tandus. Waduh, mau ditanamin apa, kata Aksa. Dia tahu Bapa yang dia kenal adalah Bapa yang baik, yang luar biasa, saudara. Bapa kita, Allah kita adalah Allah yang dahsyat. Dia akan memberikan berkat itu, God blessing unlimited, saudara. Tidak terbatas. Dan Aksa pun meminta lagi berkat kepada Kaleb, bapaknya itu. Pak, kalau boleh izinkan saya minta sumur untuk mengairin air tanah kita yang kering ini. Tanah ini kering sekali. Karena Aksa tahu bapaknya itu baik, dia minta. Walaupun dia secara tradisi dia melanggar tradisi bangsa Israel. Wanita tidak mempunyai hak untuk mendapatkan berkat-berkat itu dari Bapa. Tetapi Bapa kita adalah Bapa yang figur yang baik. Yang mengasihi anak-anaknya, bertanggung jawab kepada anak-anaknya. Dia diberikan sumber air itu tidak satu, diberikan 2 sumber mata air oleh Kaleb. Hulu dan hilir. Saudara perhatikan, Bapa dunia dia memberikan yang terbaik. Apalagi Bapa kita yang di surga. Amin, saudara. Saya yakin Bapa yang di surga itu dia memberikan berkatnya tidak terbatas. Kalau saudara mengalami kesulitan, mari kita datang kepada alamat yang tepat. Alamat yang tepat di dalam name of Jesus Christ. Taat kepada siapa? Name of Jesus Christ. Kalau engkau percaya kepada nama Yesus, engkau akan menerima berkat yang tidak terbatas. God blessing unlimited. Hari ini Tuhan memberkatimu. Besok yang akan datang apalagi Tuhan pasti memberkati engkau. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua. Amin. Mari kita tunduk kepala. Kami percaya Tuhan, berkat-Mu itu tidak terbatas. Kami percaya Tuhan, Allah atau God blessing unlimited. Kami yakini bahwa berkat Allah itu akan dicurahkan. Baik berkat ekonomi, baik berkat kesehatan, baik berkat damai sejahtera, ketenangan batin, dan berkat urapan di dalam pelayanan dalam keluarga kami. Tuhan akan mengalirkan semuanya itu. Hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami percaya Engkau sudah memberkati kami. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita semua.